Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsana Suari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang risiko dalam investasi pada mata kuliah Studi Pelayanan Bisnis. Menilai suatu usulan investasi dengan menggunakan metode intuitif, maka salah satu tugas yang dilakukan adalah menentukan suku bunga yang relevan. Tingkat suku bunga merupakan tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik dana agar mereka bersedia menyerahkan dananya kepada perusahaan. Apabila investor merasa bahwa proyek ini tersebut mempunyai risiko yang tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang mereka minta. Para investor selalu memilih investasi yang berisiko sama, tetapi diharapkan memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi, atau investasi yang diharapkan memberikan tingkat keuntungan yang sama, tetapi dengan risiko yang lebih rendah. Nah, berikut ini beberapa jenis risiko yang harus diketahui oleh para investor. Yang pertama adalah risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang timbul karena nilai relatif aset berbunga seperti pinjaman atau obligasi yang akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Risiko ini bisa diartikan sebagai risiko yang diakibatkan adanya perubahan suku bunga yang ada di pasar sehingga akan mempengaruhi pendapatan investasi. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko fluktuasi atau naik turunnya aset yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan seperti saham dan obligasi yang sering disebut juga dengan risiko sistematik. Artinya, risiko ini tidak bisa dihindari dan pasti akan selalu dialami investor. Yang ketiga, risiko likuiditas adalah risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Hal ini bisa terjadi jika pihak pengutang tidak dapat menjual hartanya karena tidak adanya pihak lain di pasar yang berminat membelinya. Selanjutnya, yang keempat, risiko inflasi. Risiko inflasi atau risiko daya beli adalah peluang bahwa arus kas dari investasi tidak akan bernilai sebanyak di masa depan karena perubahan daya beli yang terus inflasi atau yang tergerus inflasi. Risiko ini memiliki potensi yang merugikan daya beli masyarakat dikarenakan adanya kenaikan rata-rata dari harga konsumsi. Yang kelima, risiko valuta asing. Risiko valuta asing adalah risiko yang disebabkan perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan ke mata uang domestik. Risiko jenis ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Yang keenam, risiko negara. Risiko ini berkaitan dengan kondisi perpolitikan negara. Dari risiko ini juga berkaitan dengan perubahan ketentuan perundang-undangan yang berimbas pada perekonomian suatu negara, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap iklim investasi. Nah, yang terakhir adalah risiko reinvestasi. Risiko reinvestasi adalah kemungkinan bahwa arus kas investasi akan menghasilkan imbal hasil yang lebih rendah setelah diinvestasikan kembali ke instrumen investasi yang baru. Bagaimana cara meminimalisirkan risiko investasi? Nah, yang pertama, seseorang investor harus memiliki portofolio investasi yang beragam. Yang kedua, ketahui tujuan investasinya. Yang ketiga, kenali perusahaan yang akan diinvestasikan. Dan yang terakhir, lakukan diversifikasi saham. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.